hanya aja gitu ya. Berlima aja kita doang. Dan itu bermodalkan hanya flash HP doang. Sama sekali nggak ada penerangan apapun. Akhirnya masuk ke gol pertama. Awalnya gue yang lihat pertama ada sosok bayangan putih. Gue sih nyebutnya Mbak Kun ya. Itu di dalam guanya atau masih? Di dalam guanya. Di dalam guanya. Akhirnya temen gue ini, 2 orang yang namanya Raka sama Rudy, dia ngeliat salahnya mereka berdua kalau menurut gue, dia kayak langsung lari keluar. Harusnya kalau menurut gue pribadi, karena di situ gini, ada 5 orang, 4 cowok 1 cewek. Hello Hebawers, balik lagi dengan Adik di acara KPAI, Komisi Podcast Anak Indigo. Nah, sekarang kita mau ngobrol nih bareng Kak Tegar. Jadi Kak Tegar ini hobinya traveling, tapi kayaknya malah jadi gondrong nih. Coba dong Kak Tegar ceritakan sih awal mulanya itu kok bisa sampai ada cerita-cerita hantu gitu? Jadi gini, di tahun 2017 gue tuh semester 2 kuliah, liburan sama teman-teman kuliah gue. Berencana mau ke Bandung liburan sekitar 3 hari 2 malam lah. Singkat ceritanya, hari pertama di Bandung oke, hari kedua tuh saking udah bingung mau kemana, akhirnya kita mutusin buat liburan ke Goa Jepang, Goa Belanda. Itu tuh sebelum dari Goa Jepang sama Goa Belanda tuh habis nongkrong di tempat kopi, bingung, dan di situ tuh posisinya udah mau mendekati maghrib. Gara-gara kenapa kita pengen tetap wisata sampai jam segitu pun, kita menghindari jalan macet buat pulang ke Jakartanya, otomatis wisata lagi lah sampai malam. Tanpa pengetahuan gue yang gue nggak tahu Goa Jepang, Goa Belanda itu apa, gue pikir ramai apa enggak. Gue sama temen-temen gue berlima, sahabat sih jatuh sampai sekarang juga masih main. Akhirnya kesana, masuk ke gua pertama tuh gua Jepang. Di situ posisinya gerimis dan udah gelap. Ada tour guide awalnya, tapi akhirnya gue mutusin sama temen-temen gue yang berlima ini untuk nggak pakai tour guide. Jadi hanya aja gitu ya? Berlima aja kita doang. Dan itu bermodalkan hanya flash HP doang, sama sekali nggak ada penerangan apapun. Akhirnya masuk ke gua pertama. Awalnya gue yang lihat pertama ada sosok bayangan putih. Gue sih nyebutnya Mbak Kun ya. Itu di dalam guanya atau masih? Di dalam guanya. Di dalam guanya. Akhirnya temen gue ini, 2 orang yang namanya Raka sama Dodi, dia ngeliat salahnya mereka berdua kalau menurut gue, dia teriak langsung lari keluar. Harusnya kalau menurut gue pribadi, karena di situ gini, ada 5 orang, 4 cowok 1 cewek. Yang ikut di situ? Yang ikut di dalam gua itu. Akhirnya setelah udah ngeliat sosok makhluk putih di dalam gua yang pertama itu, akhirnya keluar. Ngobrolin mau ngelanjutin apa enggak nih. Ini udah gelap juga, udah gerimis, udah sepi juga nih, nggak ada siapa-siapa. Ketemulah sama tour guide untuk masukin ke goa yang selanjutnya. Oh, masih mau masuk ke akhirnya goa? Tetap masih ngelanjutin. Padahal udah ketemu dengan yang gitu kan? Sosok seperti itu. Setelah ke goa yang selanjutnya udah memakai tour guide juga, akhirnya diarahin sama dia. Gue akhirnya inget, gue tuh pernah ke goa ini. Ke goa terakhir ini, nah lucunya gini, di masuk goa terakhir ini, itu tour guide-nya dia kayak ngelakuin bacaan, gue nggak ngerti itu bacaan apa ya, tapi dia ngelakuin bacaan dulu. Gue nanya sama akangnya, Kang, punten boleh sambil ngerokok? Oh boleh, nggak apa-apa, tapi jangan ngomong sembarangan ya. Oh oke, iya Kang, nuhun Kang ya. Abis udah kayak gitu masuk, ada sesuatu lagi di situ. Yang gue kaget sampai sekarang, temen gue Dewi ini cewek. Gue keluar dari gua yang terakhir ini, mau balik keluar, gue jalan di belakang, itu hujan, akang yang di depan sebagai tour guide. Gue jalan di belakang,
di sebelah kanan sambil nyanterin jalan di bawahan gara-gara itu udah ada becekan, hujan juga. Di sini ada yang lari. Lari? Ada yang lari. Bentuknya orang gitu lari? Gue nggak ngerti itu apa, tapi dia kayak pengen ngincer temen gue ini yang namanya Dewi. Dia lari, deg. Gue bilang, Dot, lu duluan ke depan, Dot. Gue di belakang dulu. Akhirnya setelah gue pikir dia udah gak ngikutin, ternyata mau sampai parkiran mobil pun juga masih ngikutin. Gue turun ke bawah lagi, nyamperin akangnya, Kang, punten, kok teman saya cewek diikutin Kang ya? Akang bisa ngeliat? Saya ngerasa ada yang jalan. Ternyata akang tersebut sebagai tour guide gue waktu gue kesana, dia bilang yang ngikutin itu adalah ratu ular di gua terakhir. Jadi emang udah tahu gitu? Udah tahu. Awalnya ngerinya gini, kalau diikutinya hanya sampai situ fine. Iya, tapi nggak masalah. Kalau diikutinya sampai Jakarta, di tol itu perjalanan jauh, sampai rumah, udah nggak ada kepikiran kayak takut kenapa-kenapa kan. Dan ternyata temen gua itu cewek yang namanya Dewi lagi menstruasi. Bahaya banget sih itu. Bahaya. Iya. Akhirnya di situ kayak, tolong Kang, saya mohon jangan ikutin teman saya yang cewek ini. Kalau saya sama teman-teman saya ada salah kata ketika masuk di dalam gua, saya minta maaf. Saya ada tutur-tutur kata yang salah atau kayak kurang sopan, saya minta maaf. Tapi Akang, saya percaya sama Akang sebagai tour guide di sini, Akang tolong urusin lah gitu. Dan di situ posisinya hanya gua doang yang tahu kalau Dewi ini diikutin. Akhirnya waktu itu ada sedikit rezeki, ini buat Akang. Temen nanya, Gar kok dikasih? Udah, biar aman kita kasih aja. Karena teman-teman nggak tahu gitu, nggak lihat. Akhirnya setelah sampai mobil pun juga istirahat, Dewinya pun juga ngerasa aneh. Akhirnya Akangnya ini nanya, Teteh maaf teh, Teteh lagi halangan? Iya, itu yang makanya pengen diikutin. Di dalam gua yang terakhir pun juga ternyata itu banyak kayak sesajen, ada buah-buahan. Mungkin orang-orang yang pernah lama di situ pengen mungkin ada urusan pribadi dari situ. Itu sih yang sampai sekarang kalau kayak ke Bandung di perjalanan pun juga, apalagi di gua tersebut kayak selalu keinget, wah kalau misalkan waktu itu nggak diantisipate ngomong sama kakaknya, nggak tahu deh sampai sekarang kayak gimana. Karena emang setelah nyari tahu histori gua Jepang dan gua Belanda ini, ternyata benar di gua terakhir ini adalah ratu ular yang ngikutin. Tapi nih sebelum memutuskan buat main ke tempat itu gitu sama teman-teman juga, pernah nggak sih kayak curiga gitu atau tahu kalau emang gua ini nih ada sesuatunya gitu, emang angker gitu? Awalnya sama sekali nggak tahu sih, karena emang masih awam banget di daerah Bandung. Dan itu benar-benar iseng aja coba ke Goa Jepang sama ke Goa Belanda. Dan ternyata salahnya juga posisi kita waktu itu berlima mendekati waktu maghrib. Dan setahu gua di ajaran agama Islam tuh kalau mau maghrib kayak anak-anak deh main di taman. Ya, apa katanya pamali gitu ya? Pamali masuk ke dalam rumah. Nah salahnya mungkin juga di situ, dan itu benar-benar keadaan gelap, penyinarannya hanya ada flash HP doang. Untung nggak diikutin, Akang nggak bilang ya udah hati-hati aja, baca Bismillah, istirahat dulu aja di atas, nanti Akang temenin, semoga aman. Ya, tapi kan tadi kakak bilang teman-teman kakak tuh nggak tahu gitu, termasuk si orang yang diikutinnya juga awalnya nggak tahu, dan cuma kakak aja. Emang kakak ini punya apa kayak keturunan anak indigo gitu atau gimana? Gak tahu sih ya, tapi dari dulu ngeliat pernah ngerasain ada bayangan di sekeliling, ada. Karena gini, kalau misalkan kayak ngeliat bayangan, otomatis kalau gue pribadi pasti langsung kayak refleks, bayangan lewat tek, langsung dikejar kayak gitu. langsung kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak gue ngeliat sesuatu kayak gitu, kayak misalkan contoh kuntilanak atau pocong, gue nggak bisa ngomong. Gue hanya diem doang. Kayak ini gue lagi sama teman-teman gue, tolong ada apa ya, jangan ganggu. Kalau misalkan emang kedatangan saya dan teman-teman saya ini kurang berkenan dan ada salah satu tutur kata, saya minta maaf dengan baca-bacaan yang saya emang hafal aja gitu sih. Mungkin sebelum suka traveling kayak gitu, pernah nggak sih ngalamin kayak ngelihat sesuatu gitu tuh lagi sendirian terus ngelihat sesuatu, pernah nggak sih?
Dulu pernah di rumah itu ngeliat tuyul sama kuntilanak. Serem banget. Kalau kuntilanak itu posisinya di gudang atas, dia lari. Kalau tuyul itu sekitaran jam 2 pagi. Itu di rumah? Di rumah. Di rumah? Di rumah. Di Dan rumah loh. itu sempet berantem sih sama kakak. Gara-gara kakak keluar dari kamar, lu ngapain sih dek? Malam-malam lari-larian. Loh siapa yang lari-larian? Oh disangkanya yang lari-larian tuh Gua. Padahal rinding-rinding. itu bukan gua, dan akhirnya gua melihat itu sendiri. Dia lari-lari masuk ke kamar mandi. Sebetulnya nggak tahu sih bisa ngelihat itu bawaan dari mana, tapi juga nggak bisa kayak nolak. Ya udahlah, dunianya mungkin ada dunia lain juga selain dunia kita kan. Oh iya, kan begitu ngelihat nih, ya namanya kita manusia takut pasti ada dong. Bener. Apalagi bentuknya yang beda dengan yang biasa kita lihat, Ya. kayak gitu kan. Nah, tanggapan kakak ini gimana sih pas begitu tek ngelihat, wah ada yang nggak beres nih, itu tanggapannya gimana? Kalau tanggapan yang pertama sih, saya pasti selalu komunikasiin dulu sama yang saya lihat. Saya minta maaf, kenapa bisa nunjukin seperti ini, salah saya apa, dan teman-teman saya. Kalau misalkan saya ada salah kata, saya mohon maaf. Tapi saya menghargai dunia kalian, saya juga gak bermaksud untuk mengganggu dunia kalian kok. Saya tahu kalian ada, tapi tolong jangan ganggu saya dan teman-teman saya atau keluarga saya. Dunia kamu, dunia saya. Saya selalu berprinsip seperti itu di dalam diri saya dan ngajarin ke teman-teman saya dan keluarga seperti itu. Nah, buat sekarang-sekarang ini, tadi kan yang diceritain tuh pengalaman pas lagi jalan-jalan, pas lagi traveling. Nah, sekarang-sekarang ini ada nggak sih kayak pengalaman mistis yang baru-baru ini, yang masih anget gitu loh? Baru-baru ini ada bayangan ditampakin, itu ada. Contohnya waktu 4 hari yang lalu, mobil saya mogok. Itu posisi ada di daerah BSD. Jam 2 malam. Saya buka kap mesin, saya ngecek, saya sambil ngubungin teman-teman saya, gak ada yang diangkat. Saya usahain sebisa mungkin ini mobil saya nyalain sendiri. Saya mau nyoba starter itu mobil lagi, Gak bisa. nggak bisa. Saya balik ke kap mesin, saya ngeliat ke pohon, itu ternyata ada kuntilanak. Dan saya langsung nutupin mata saya, di balik kap mesin, saya berdoa, ya Allah tolong nyalakan mobil saya. Saya mohon maaf kalau saya lewat sini tidak permisi atau numpang lewat atau bismillah. Tolong nyalain ya Allah, saya hanya bermohon kepada Engkau. Tutup kap mesin, nyalain lagi, alhamdulillah nyala. Saya langsung enggak. Tapi nih, sebelum si mobil itu berhenti, dia kan lagi naik mobil terus tek gitu kan, si nggak bisa nyala lagi. Nah itu ada feeling kayak, wah jangan-jangan dijailin nih, atau kenapa nih mobil aku, atau kayak gitu? Berpikiran kayak gitu sih ada. Kayak kenapa harus di tempat yang kayak gini? Kenapa nih gitu kan? Kenapa ya? Kayak nggak minta juga untuk mogok sih, tapi kayak di tempatnya nih kayak kurang aja gitu loh. Oh emangnya itu posisinya di pinggir jalan kan? Maksudnya ada rumah warga juga kan seharusnya? Itu di pinggir jalan, tapi kebanyakan pohon. Iya. Kebanyakan pohon, dan itu juga gak ada bengkel yang buka. Mendukung sekali. Warung yang buka gak ada pun juga. Alfa udah pada tutup pun juga. Gak lagi PSBB seperti ini. Akhirnya hanya dengan doa-doa yang saya hafal, dengan keyakinan saya bismillah, akhirnya nyala lagi udah. Berarti karena emang udah sering gitu ya, sampai detik ini nih masih takut gak sih sama yang namanya hantu? Atau mungkin udah biasa gitu? Dibilang takut, jujur terkadang iya. Tapi saya nggak tahu ya, ketika saya nemuin hal seperti itu, badan saya ini lemes. Saya nggak bisa kayak, lu ngapain sih? Lu ngapain nunjukin diri? Jadi cuman Kayak- membeku aja gitu ya? Iya, bener banget. Kayak, tolong, saya minta maaf. Jangan ganggu saya. Baca-baca yang saya bisa, saya baca. Karena setiap saya ketemu dengan hal-hal seperti itu, dari atas sampai bawah, pasti kayak, mau gerak pun nggak bisa. Dan itu tuh saya sampai kadang-kadang mau nangis, lemas, kayak, ayo, pasti bisa kok, pasti bisa. Jangan terlalu dibawa takutnya. Ayo lawan aja. Gak ada trauma sih. Oke, berarti nih kalau misalnya sampai berkali-kali kayak gitu,
pasti si makhluk tersebut juga punya alasannya dong kenapa bisa sampai entah karena datangnya maghrib atau mungkin karena merasa terganggu. Nah dari kakak nih ada nggak sih pesan yang mau disampaikan buat Heboverse yang lagi nonton ini? Gini aja sih, kalau pesan dari saya, mau kemanapun kalian pergi, mau kemanapun kalian ada di manapun berada, tutur kata, tutur bicara kalian, attitude kalian itu harus tetap dijaga. Apa-apa pasti di semua tempat itu ada yang jaga. Kita nggak tahu itu apapun apa. Pokoknya jangan lupa sama keyakinan kalian pun juga, kalian punya Tuhan pun juga. Iya benar. Tetap dijaga aja bahasa kalian. Jangan lupa berdoa sebelum berpergian. Apapun yang kalian lakukan itu harus tetap dilakukan sih. Karena nggak bisa dipungkirin juga kita ini hidup di dunia nggak sendiri dong. Iya. Ada makhluk lain. Tempat yang kita lihat kosong itu bukan berarti nggak ada apa-apa kayak gitu kan ya. Bener banget. Tapi adik, gue mau nanya deh. Kenapa ya kalau misalkan gue habis kayak lihat hal-hal seperti itu, gue nggak ngerti entah gue mau marah apa gue mau nangis, tapi kayak gue kenapa sih ngeliat kayak gitu tuh sedih dan badan lemas. Antara mau nangis mau marah tuh jadi satu, tapi lebih kayak rasa air mata di gue ini nggak bisa kayak ditahan aja. Nah perasaan kayak gitunya tuh muncul biasanya saat lagi ngeliatnya atau misalnya udah beberapa hari terus mau diceritain dan muncul perasaan kayak gitu. Nah itu datang dari rasa trauma gitu. Iya biasanya orang traumanya itu dari nangis dengan nangis atau dengan marah. Jadi marahnya itu kayak apa ya? Kalau dalam bahasa Sunda itu disebutnya rungsing kayak gitu. Rungsing. Jadi mau marah tuh ya nggak tahu ditujukan untuk siapa kayak gitu loh. Yang jelas ada yang pengen dikeluarin gitu. Tapi nggak bisa aja. Iya gitu. itu emang alami, emang rasa traumanya kayak begitu. Tapi nanti seiring jalannya waktu juga ya nggak bakal gitu lagi gitu loh. Apalagi kan ya pada dasarnya kita emang hidupnya masing-masing gitu ya, antara manusia dan makhluk itu kan. Tapi emang rasa nangisnya itu tuh emang nggak tahu mau ke siapa, marahnya pun juga nggak tahu mau ke siapa emang, ya. Memang wajar kayak gitu. Soalnya adik pribadi juga dulu sering kayak begitu. Jadi tapi lama-lama enggak. Oke. Ya. Oke Kak Tegar, tadi terima kasih banget udah bagi-bagi cerita. Gila seru banget ceritanya, serem juga. Nah, buat teman-teman merinding. Buat teman-teman yang punya cerita mistis boleh tulis di kolom komentar ya. Dan buat yang mau nonton acara eksplorasi kita, kalian boleh cek di playlist ada di segmen Mata Ketiga. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Bye.